Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan program Ngabuburit, nunggu buka puasa bareng teduh. Ya Masya Allah, hari ini kita sudah memasuki hari kelima Ustadz ya. Kelima. Hari puasa kelima. Dan insya Allah hari ini saya akan menjawab pertanyaan, tentunya Ustadz yang menjawab, dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk melalui kami di Instagram teman dekat.hijrah. Ya, insya Allah kita akan bacakan satu persatu. Dan insya Allah ini akan dibuatkan per video Ustadz ya. Jadi selama 30 hari ini, selama bulan Ramadan, kita tayang setiap pukul 5 sore Ustadz. Pertanyaan masuk ke teduh alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak sekali Ustadz. Ini juga dari beberapa masalah mungkin Ustadz ya. Mungkin dari teman-teman yang mempunyai kegalauan, kegundahan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan acara ini Ngabuburit ini menjadi solusi yang terbaik. Betul sekali Ustadz. Ya, Masya Allah. Insya Allah hari ini Ustadz Sobirin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk melalui kami. Langsung saja Ustadz ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Ya. Oke, saya cari dulu Ustadz, ini malah keburu. Iya. Oke, bismillah. Ustadz izin bertanya. Bagaimana jika sewaktu-waktu iman kita sedang drop? Apakah ada amalan atau doanya Ustadz? Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang drop imannya, lemah imannya, berarti otomatis ketika melakukan suatu ibadah kepada Allah itu pun juga ngedrop. Betul Ustadz. Nah, ngedrop di sini pasti ada kemalasan dalam ibadah kepada Allah. Untuk membangkitkannya tentunya kita satu kembali kepada Allah. Betul Ustaz. Karena yang menguatkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kembali ini dengan apa? Dengan kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim ini, Mas. Karena Al-Qur'an itu sendiri kan di situ tasrihon lil iman. Meningkatkan keimanan. Jadi ketika kita sedang drop, cobalah kita mentadaburi Al-Quran. Cobalah untuk ayat-ayat yang kita baca untuk membangkitkan keimanan. Betul. Sebagaimana para sahabat pun juga ketika iman sedang lemah, maka dia langsung fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Dan ini menjadikan kita semangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk supaya terpeliharanya iman kita dan selalu semangat untuk ketaatan kepada Allah, tentunya jadikan setiap lembaran-lembaran itu menjadi pelajaran, setiap kisah kemudian kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi apalagi ini momennya sangat tepat Ustadz ya, di bulan Ramadan. Tadi Ustadz sampaikan baca kembalilah Al-Quran yang mungkin beberapa akhir lalu teman-teman jarang membaca Al-Quran Ustadz ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Bisa ini ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, asar, maghrib, ataupun habis sholat tarawih Ustadz ya. Ditadaburi lagi Al-Quran Ustadz gitu ya mungkin Ustadz ya. Jadi kita cari Mas ini ayat ini yang untuk meneguhkan, yang untuk motivasi bahwa kita ini kan akan mati. Betul. Jangan sampai kita ini ngedrop iman pas kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kehinaan. Ini kan naudzubillah min dzalik. Misalkan kita ambillah surat-surat yang untuk mengingatkan kita. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ini harus perlu digarisbawahi. Persiapkan hari esok. Hari esok ini bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang harus disiapkan? Kalau kita berlarut-larut iman kita ini lemah terus sehingga malas ibadah yang wajib, bahkan meninggalkan naudzubillah min dzalik. Apalagi yang sunnahnya juga kita menyepelekan. Ingat, jangan menyepelekan tentang ibadah kita kepada Allah. Nah ini. Nah, oleh karenanya kemudian kita buka hadis-hadis juga yang membuat motivasi kita untuk misalkan membangkitkan iman. Baca hadis tentang, contoh begini hadisnya ya Mas.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, tadaburilah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, amalkan isi daripada Al-Qur'an. Walaupun paham satu ayat ini ataupun satu hadis, maka ini menjadikan Al-Qur'an itu menjadi hujjah, burhan, cahaya, menjadikan peneguh di dunia, benteng dari orang-orang kafir, benteng dari kemalasan, kemudian menjadi cahaya nanti di alam kubur. Masya Allah. Nah ini menjadi motivasi ini teman-teman. Karena kalau kita tidak selalu membuka lembaran Al-Quran, hadis, ya iman akan lemah. Betul. Akan semakin jauh dari Allah. Ini makanya kita ini perlunya kita berteman dengan orang-orang soleh. Artinya kita tidak mengaku soleh, Iya, Ustaz. tapi berusaha menjadi yang baik, Lebih baik lah, Ustaz, lebih ya. baik lagi. Kita sih bukan orang soleh, Iya. cuman berusaha dari masa lalu yang mungkin kita kurang baik, punya dosa, karena kan kita juga bukan malaikat dan bukan iblis. Manusia biasa, Ustaz. Iya, manusia biasa. Ketika iman lemah ya wajar. Iya. Nah, cuman perlu diobati. Iya, Masya Allah. Jadi obatnya pun sangat-sangat murah dan gratis. Iya, Tinggal insya baca Allah. Al-Quran saja, Ustaz, Iya. ya. Masya Allah. Baca Quran dengan ikhlas, Iya, Masya Allah. dengan hati yang ikhlas. Nah, ini. Ya, gini Ustaz. Iya. Kebanyakan kan teman-teman yang Iya. mungkin drop imannya, mungkin yang yang ditanyakan ini, Ustaz, ya. Iya. Itu mungkin ada penyebab-penyebabnya, Ustaz. Atau apa yang harus kita hindari? Mungkin ada hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi drop iman, gitu, Ustaz. Penyebabnya yang pertama tentu dia itu lalai terhadap Allah, lalai terhadap perintahnya, lalai terhadap ajakan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya cuek bebek. Ya, Masya Allah. Misalkan Al-Quran memberikan motivasi untuk persiapan nanti untuk kehidupan yang kekal abadi. Iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi ini surat ini diabaikan. Kemudian hadis-hadis pun yang tentang motivasi amal diabaikan. Iya, Ustaz. Nah ini penyebabnya karena dia semakin jauh dari Allah dikarenakan banyaknya maksiat kepada Masya Allah. Allah. Jadi gini Mas, maksiat itu menutupi hati, menutupi untuk semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Iya. Karena semakin seseorang itu banyak maksiat, semakin dia itu malas dan tidak mau untuk membaca Al-Quran misalkan, kemudian untuk menghafalkan. Nah, bagi teman-teman tentu yang sudah bisa baca Quran, yang sudah lancar, bahkan hafalnya sudah banyak ini Mas, misalnya masa 30 juz misalkan. Masya ya. Allah. Amin, amin Ustaz, amin. Kemudian melupakan ya, tidak ditikrol, tidak membaca, itu bentuk daripada maksiat pada Allah. Kalau itu selalu ditinggalkan, bahkan malas lalai sama Allah, ya lama-lama iman itu akan drop, turun, Ustaz, ya akan turun, kemudian hati akan tertutupi. Karena hati itu ibarat tanaman. Kata ulama Ibnu Qayyim, kalau tanaman itu tidak pernah dipelihara, tidak pernah dipupuk, misalnya seorang petani tidak pernah sawah itu disirami, maka lambat laun akan mati, layu dan sebagainya. Iman pun demikian. Walaupun jasad kita ini hidup, tapi pada dasarnya hatinya itu mati. Sehingga tidak antusias terhadap keislaman. Nah ini teduh ini salah satu insya Allah menjadi solusi. Amin, amin Ustaz. Solusi bagi kaula muda, solusi bagi kita semuanya, generasi muda. Mudah-mudahan generasi yang tangguh, generasi yang imannya kuat, dunia dan akhirat. Ya, jadi tadi saya garis bawahi Ustaz ya, bahwa memang maksiat itu tidak sesempit yang saya pikirkan. Mungkin hanya zina, maaf ya Ustaz ya, atau hal-hal yang buruk lainnya. Tetapi meninggalkan Al-Quran pun termasuk salah satu bentuk maksiat ya Ustaz ya. Ya, artinya meninggalkan itu malas membaca. Malas tidak membaca, tidak mentadaburi, dan apalagi tidak mengamalkannya Ustaz ya. Masya Allah. Nah itu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa amalan-amalan atau mungkin hal-hal yang untuk meningkatkan keimanan kita lagi, salah satunya adalah kita harus lebih dekat lagi kepada Allah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran Ustadz ya. Karena ini sangat-sangat gampang sekali ya Ustadz, tinggal baca Al-Quran toh insya Allah iman akan naik ya Ustadz ya.
calon tadaburi Iya. sebuah kisah-kisah Iya. perjalanan Nabi, perjalanan sahabat menjadi kuat kita. Masya Allah. Siap, Dan Mas. Insya Allah Ustadz ya, Masya Allah. Ini terima kasih sekali Ustadz ya, Sama-sama, atas segala penjelasannya, atas segala pencerahannya, Ya. khususnya bagi saya sendiri Ustadz ya, Ya. dan Ya. juga untuk teman-teman semua yang tetap setia menonton channel YouTube kami sampai detik ini. Ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat kami selama bulan Ramadan tayang pukul jam 5 sore. Dan insya Allah Ustadz Sobirin juga akan menemani kita dalam program Ngabuburit ini Ustadz ya. Doanya saja ya. Ya Ustadz ya, semoga Supaya kita diberikan semua sehat semua Ustadz ya. Panjang umur, Amin. berkah selalu. Amin, amin ya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih Ustadz atas segala motivasi dan pencerahannya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport dakwah kami, khususnya teman-teman Teduh yang hingga detik ini tetap mensubscribe channel YouTube kami dan mengikuti segala kegiatan kami. Jangan lupa program Ngabuburit ini akan tayang pukul 5 sore di channel YouTube Teduh Official. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.